Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal lampu motor. Sebenarnya apa sih pemanfaatan lampu motor ini? Soalnya kok makin lama ya, lampu ini bukan jadi fungsi penerang ya, tapi cuma aksesori. Jadi yang namanya lampu itu awalnya tujuannya adalah untuk menerangi jalan, bikin jalan makin terang. Jadi malam itu biar jalan bisa kelihatan. Entah mengapa ya, dari dulu sekali sampai sekarang itu penulis punya motor itu kok rasanya nggak pernah bisa punya lampu yang puas gitu loh. Banyak motor kan itu ya, tapi ya nggak puas lah. Dulu Suzuki Crystal ya, yang penulis herankan itu, ngapain tuh kaca mika depannya itu, bagian pelindung lampunya itu ngapain kok dikasih pentul gitu, kasih model-model aneh-aneh gitu, dikasih model pola-pola kayak canggih-canggih, padahal mengganggu. Kenapa penulis tahu mengganggu? Karena pas setengah jalan pernah penulis nabrak ya, nabrak kendaraan depan biasa, kacanya pecah cetus. Nah, tanpa kaca itu cahaya malam hari itu jadi enak, penerangan jadi lebih bagus, malah lebih sip lah. Serasa aneh gitu loh, kenapa kok setelah tanpa yang bias-bias atau apa itu di bagian kaca depannya itu malah justru terlihat jalan lebih terang. Terus untuk apa gitu loh dikasih pembias gitu di lampu depan, di bagian mika depannya itu. Terus Honda Supravit ya, Honda Supravit kacau balau lah, makin parah. Terus habis itu jadi musimnya mika depan polos transparan, tanpa tanpa yang aneh-aneh, pembias aneh-aneh itu. Ya lumayan lebih terang, tapi ya tetap nggak puas ya. Setelah beli lampu aftermarket baru, oh alah gitu, kok ternyata lebih terang, merek Osram gitu. Harganya cuma 10.000 Osram, tapi kok lebih terang gitu. Kenapa kok aslinya nggak gitu? Terus habis gitu motor apa lagi ya, motor yang Honda Beat itu sama aja lah ya kayak gitu. Yang Suzuki Spin masih lumayan lah, terangnya bisa merata. Nah yang Suzuki Next 2 itu kan jelas lampunya toh, akal-akalan toh, lampu LED yang pakai bolam, jadi dibuat mirip dengan bolam aslinya. Titik lampunya itu ada di pusat, tapi tetap ngawur. Kenapa? Karena yang bisa dipakai cuma lampu dekat toh, lampu jauh nggak bisa. Padahal kan standarnya itu kalau pingin terang, betul-betulan terang itu lampu dekat dengan jauh. Tapi begitu dinyalakan lampu jauh, jedung, jalan itu nggak diterangi. Blok sing desain itu, jalan dong nggak diterangi. Yang diterangi apa? Pohon.
Penulis sudah coba paling rendahkan itu, nggak bisa, tetap apa ya, tetap ngawur. Bagian bawah itu nggak diterangi sama sekali. Penulis pernah buat videonya kalau nggak salah ya. Sementara itu yang rendah juga mungkin standar ya, lampu LED. Bagian tengah itu lebih jauh. Terus nggak paham lah penulis desain lampu depan itu. Terus setelah itu NMAX beda lagi, terlalu rendah. Yang rendahnya terlalu rendah, jauhnya terlalu jauh. Jadi yang rendah itu cuma beberapa meter tok. Terus kacau lah. Padahal kalau di buku peraturan itu, di peraturan pemerintah itu ada aturan berapa meter yang harusnya bisa dilihat pakai lampu dekat dengan lampu jauh. Nah, lampu dekat dengan lampu jauh ini loh, kalau nggak salah lampu dekat itu 40 meter. 40 meter itu, ini jarak tiang listrik berapa ini ya, pokoknya 40 meter lah. 40 meter kan jauh toh, beberapa kali motor ini kan. Motor ini anggap aja panjangnya 2,5, anggap aja 20 kali motor ini tuh yang ngangkut barang di agak jauhan itu, kira-kira segitu kali ya, 40 meter. Tapi kok yang bawaan motor itu lampu-lampu nggak bisa mencapai 40 meter, kan kacau itu. Nah itulah penulis kok heran itu, kenapa kok sampai bisa begitu. Sekarang juga lampu modelnya OLED, waduh makin parah. Lampu LED itu kemarin penulis lewat jalan gelap, waduh nggak sip sama sekali balik lampu putih itu. Emang bener kalau pabrikan selain di Indonesia itu lampunya dikasih kuning itu terang. Orang India pun protes juga sering kan, motor lampunya disebut nggak terang karena lampunya putih. Jadi kalau lampu putih itu orang India ngomongnya apa? Nggak terang. Kalau Indonesia beda kan, ngukur dari silonya. Lampu putih terang karena menyilaukan untuk yang lain, bukan untuk bisa menerangi jalan. Makanya mungkin karena mereka itu tempatnya jalannya sudah diterangi. Nah kalau yang orang India beda. Orang India itu jalannya kurang terang. Apalagi banyak kan jalan raya mereka, daratannya luas, nggak ada laut kan, daratan semua. Nah terus gelapnya itu karena apa? Karena cahaya putih itu juga memantulkan cahaya biru. Nah cahaya biru ini bikin pudar gitu loh. Jadi kalau di mata itu cahaya biru itu daya biasnya berbeda dengan warna merah dan warna kuning. Karena perbedaan panjang cahaya ini membuat refraksi atau pantulan itu sudutnya jadi beda. Karena sudutnya beda, nggak bisa pas kena tengah.
nggak bisa pas ke apa itu namanya, pupil atau apa, nggak pas kornea atau apa, lupalah. Pokoknya bagian cahaya, bagian mata yang berfungsi untuk menerima cahaya. Jadi orang kalau ya sudah mulai berumur gitu kan kabur. Nah, kalau lihat cahaya biru jadi jauh lebih kabur lagi. Orang mungkin bisa lihat cahaya biru dari jauh, tapi akan tampak kabur dibanding dengan warna merah. Jadi kalau misalnya ada tulisan warna merah sama biru, nah birunya ini yang lebih blaur. Kalau tulisannya merah bisa lebih kebaca, cuma karena merah itu gelombangnya panjang, itu jadi lebih mudah diredam sama atmosfer sehingga lebih sulit dilihat. Sementara biru itu lebih mudah dipancarkan, makanya langit itu biru. Sekarang sih putih ya, kebanyakan putih karena chemtrails. Ya yang jelas kalau untuk malam hari hujan-hujan itu cahaya kuning yang lebih mudah dilihat. Makanya kalau kendaraan off-road itu disarankan untuk pakai lampu kuning, karena kuning membuat tampilan lebih kelihatan kalau pas malam hari. Kalau putih, nah itu cahaya birunya jadi mengganggu, kita jadi sulit membedakan objek satu dengan objek yang lain. Kecuali kalau warna putihnya terang banget gitu ya. Nah terus sekarang repot lagi ya, soal posisi lah. Standarnya lampu itu entah mengapa ya, kok kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah, terutama yang lampu jauh itu loh. Mengapa kok yang disinari pohon? Entah mengapa sih pabrik Jepang ini makin lama insinyurnya makin lama makin goblok ya. Masa nggak bisa sih desain lampu yang pas gitu loh. Desain lampunya ya jangan sebelumnya motornya didesain, sebelum motornya dirakit gitu, mbok ya kalau sudah tahu perhitungannya, ketinggiannya gimana, miringnya motor gimana, mbok ya bisa pas. Suzuki ini contoh desain kacau ini. Biasanya Suzuki itu layar dashboard itu langsung ke arah rider ya. Ini miring ke atas nih, agak mendongak ke atas. Ini tombol-tombolnya juga mendongak ke atas, ini juga mendongak ke atas. Ini kayak salah desain ini. Harusnya agak turun sedikit. Ini kayak salah desain ini. Lampunya juga gitu, mendongak ke atas. Next 2 ini. Padahal di motor Suzuki yang sebelumnya nggak gitu. Tombol itu pasti pas. Jadi tangan gitu nyantai neken bel sudah langsung kena klakson. Kalau gini harus agak ke atas sedikit, pindah ke atas. Beda Suzuki sekarang sama dulu. Sekarang ini banyak ngawurnya. Suara mesin ya makin kasar karena olinya juga oli kacau. Honda apalagi lah ya, tombol klakson aja dipindah ke atas. Lampu apalagi. Banyak motor Honda yang bikin lampu bikin silo yang lain itu. Motor Honda itu motor ngelama, motor kurang ajar. Karena apa? Bikin yang lain silo. Kalau sekarang sih ya semua sudahlah lampu LED wajar. Tapi kalau sampai menyorot ke atas tuh kayak motor depan tuh, itu NMAX itu nyalakan lampu depan ya. Yes, goblok juga itu desainnya. Tuh motor apa lagi itu? Honda. Tuh juga Honda. Yes, silo itu pasti akan jadi penyakit.
tahu sendiri kan di handphone ada mode reading. Reading mode itu cahaya lampunya dibuat jadi lebih kuning. Nah, tujuannya apa? Ya biar nggak ngerusak mata. Biar nggak ngerusak mata. Mata kalau selalu disoroti dengan lampu LED putih, itu efeknya adalah jadi itu mudah silau. Itu awal-awal ciri-ciri awal dari katarak. Jadi katarak itu mudah terjadi kalau mata kita sering terekspos oleh cahaya ultraviolet. Nah, lampu LED putih itu spektrum cahayanya itu nggak imbang. Jadi warna hijaunya sedikit, warna merahnya sedikit, warna birunya jeplak banyak, tajem gitu. Jadi warna biru ini nggak kelihatan oleh mata. Mata itu bereaksinya terhadap cahaya kuning. Bukaan itu loh, kelopak mata buka iris ya. Iris. Yang kalau di kamera itu f berapa? F seperempat, F20, F5, 30. Iya, pokoknya bukaan lah, bukaan seperempat, bukaan setengah atau apa irisnya. Jadi iris ini mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Nah, iris ini sensitivitasnya itu terhadap warna kuning. Jadi kalau warna kuningnya sedikit nutup irisnya nutup. Warna kuningnya banyak, irisnya buka. Bukan persentase lah ya, tapi kuantitas. Nah, kalau kita pas siang hari gini kan cahaya matahari tahu sendiri warnanya apa, cenderung kuning kan. Nih kelihatan kuning gitu. Tapi kamera ada auto white balance ya, nggak kelihatan. Nah, cahaya kuning matahari ini paling netral untuk mata. Mata itu didesain biar cocok dengan matahari. Ya entah kalau ada orang di planet lain itu, tapi rasanya nggak mungkin lah. Kalau planet lainnya matanya beda lagi, nggak kayak mata manusia ya. Nah, silaunya cahaya ini terjadi karena iris itu tidak bisa mengantisipasi cahaya. Ini terjadi makin parah ketika sumber cahayanya mengandung banyak warna biru. Jadi warna kuningnya lebih sedikit daripada warna biru. Mata bereaksi terhadap cahaya tersebut dengan menurut iris ya, tapi irisnya nggak bisa mendeteksi cahaya yang sebenarnya. Karena itu kita jadi silau, karena irisnya menutupnya kan otomatis loh, nggak bisa dikendalikan sendiri oleh kita kan. Penulis nggak pernah dengar metode untuk mengatur bukaan iris ya, bukaan mata sensor mata ini otomatis fungsinya. Allahu Akbar ya. Jadi terus karena cahaya biru ini nggak terdeteksi, terus karena lampu LED ini banyak cahaya birunya, kita silau. Awalnya sih biasa, kalau mata muda mungkin biasa, tapi kalau lama-lama sering kena cahaya biru gini, sering lihat monitor yang derajat Kelvinnya dibuat terlalu biru, terus dibuat kena ultraviolet biru gitu, lama-lama mata ini akan rusak, mengalami katarak, atau sebelumnya mengalami katarak itu jadi sensitif, kena cahaya biru langsung biar silau itu. Nah, silau ini yang pernah bikin supir-supir itu marah ya, ngomong
kita ini cari kerja mas, kerja serius. Mbok ya jangan pakai lampu sorot LED, jangan pakai lampu yang menyilaukan. Kasihan kami sopir ini yang cari kerja di jalan, silau nggak bisa lihat jalan. Nah kayak gitulah. Ya itulah, harusnya silau ini nggak begitu terjadi seandainya lampu-lampu kendaraan itu bener ya nyorotnya. Tapi ya tahu sendirilah, pabrik itu kan goblok semua ya. Lampu jauh itu diarahkan ke mata, nggak ke jalan. Padahal untuk apa sih tinggi banget itu? Tingginya ngawur loh, mengarah misalnya ke sini itu arah ke pohon atas, sudutnya itu kira-kira 30 derajat ke atas. Wow, blok yang desain itu. Nah yang masalah lagi adalah, oh ya, yang apa, kalau untuk silau-silau itu bisa disembuhkan dengan pakai kacamata kuning ya. Jadi pakai kacamata kuning itu akan mengurangi silau, mengurangi penyakit silau. Jadi nggak cuma waktu pakai aja jadi nggak silau, nanti setelah tidak pakai lagi juga nggak silau, karena itu mengurangi pancaran silau ultraviolet ke mata. Nah yang berikutnya adalah parahnya lagi ya, ini kan sekarang sudah model AHO, auto headlight on atau macamnya lah, lupa. Jadi siang hari itu lampu depan harus menyala. Nah gobloknya lagi polisi Indonesia itu loh maksa kalau lampu depan itu harus lampu jauh yang nyala. Terus goblok lah, polisinya goblok, pabriknya goblok. Motor itu harusnya lampu jauh itu tujuannya bukan untuk menyilaukan orang lain, tapi sama pabrik dibuat untuk menyilaukan orang lain. Nah polisinya juga goblok, tujuannya auto headlight on itu adalah untuk membuat ada sumber cahaya biar pengendara lain lebih mudah melihat, biar orang jalan kaki lebih mudah melihat, lebih mudah ngerti. Kalau di luar negeri itu lampunya itu disarankan untuk kuning, kalau perlu kedip-kedip. Tapi karena kedip dilarang peraturan Indonesia, ya wes lah kuning wes. Dan itu juga ada standar maksimalnya, ada standar berapa CD-nya kandela, berapa kandela yang wajib dituruti. Nggak boleh terlalu terang, tapi yang nggak boleh terlalu gelap, ada standarnya. Tapi sini apa, lampu depan malah lampu jauh malah. Di luar negeri itu kalau misalnya motornya atau mobilnya nggak punya DRL, di running light, itu boleh pakai lampu depan, lampu depannya itu tapi wajib diredupkan, dibuat lebih redup. Disarankan itu lampu dekat dibuat lebih redup kalau siang hari. Jadi ya wes, pabrik Indonesia goblok, polisinya goblok. Ya jadilah penyakit seperti ini. Coba deh lihat sebelum zamannya motor lampu LED, sebelumnya mobil lampu LED, ada yang pakai lampu LED di jalan itu pasti ditangkap. Alasannya apa? Menyilaukan. Sekarang enggak, karep-karepmu menyilaukan, karep-karepmu merusak motor, terserah. Gitu aja. Ya harus dari kita lah, terpaksa ya ngalah sama orang goblok ya. Kalau orang goblok dikandani ngeyel, terpaksa ngalah kan kita. Ya wes, ya silahkanlah pakai kacamata kuning. Penulis sendiri ya pakai kacamata kuning, sangat membantu. Motor-motor yang pakai lampu LED itu kan sok keren toh. Kalau pakai lampu kacamata kuning jadi kelihatan hijau jelek gitu. Ya wes lah. Kalau semua orang sudah pakai kacamata kuning jadi tahu kalau lampu LED itu jelek. Kalau sudah lampu LED jelek ya moga-moga
berikutnya motor pakai lampu kuning. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.